Salam sejahtera semuanya, nama saya John Peter Pamuji. Saya akan menceritakan sekilas tentang perjuangan dan perjalanan tokoh pahlawan nasional, Ernest Francois Eugène Decatur. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di kota Pasuruan. Waktu itu masih di wilayah Hindia Belanda, sekarang berada di Jawa Timur. Beliau adalah cucu ponakan dari Edward Louis Decatur yang memiliki nama samaran Multatuli. Jadi kakeknya Ernest Louis Decatur adalah adik dari Edward Louis Decatur. Nama ayahnya adalah Auguste Hendrik Edward Louis Decatur, adalah seorang keturunan Belanda. Sedangkan ibunya bernama Louisa Margaretha Nelsman, keturunan Jerman Jawa. Beliau adalah seorang agen sebuah bank ternama Netherlands Indies Escomtal Bank. Beliau terlahir dari keluarga yang mampu secara perekonomian. Bapak Ernest Louis Decatur memperoleh pendidikan pertamanya di kota Pasuruan. Tamat dari sana kemudian masuk ke HBS di Surabaya, yaitu pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda yang diperuntukkan orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit Bumi Putra dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda selama 1 tahun. Kemudian beliau pindah ke sekolah elit di Batavia yang bernama Gymnasium Koning Willem ketiga School. Selepas lulus dari sana, ia kemudian diterima bekerja di daerah kebun kopi Sumber Duren di wilayah Malang yang sekarang di Jawa Timur. Di sini beliau kemudian melihat perlakuan semena-mena yang dialami oleh para pekerja Bumi Putra di kebun kopi tersebut. Tindakan semena-mena tersebut mendapat pembelaan dari beliau sehingga tindakannya tidak disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Sehingga akhirnya beliau berkonflik dengan manajernya dan diberhentikan. Setelah menganggur sekian lama, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Afrika Selatan pada tahun 1899. Di sini beliau ikut perang melawan Inggris dalam Perang Boer II. Saat itu beliau tertangkap dan dipenjara di suatu camp di Ceylon. Di sanalah beliau mulai berkenalan dengan sastra India dan perlahan-lahan pemikirannya mulai terbuka akan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap warganya. Setelah menjalani masa tahanan, beliau dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1902 dan bekerja di surat kabar terkemuka The Lokomotif di Semarang. Disinilah beliau mulai merintis kemampuannya dalam berorganisasi, terutama kritis terhadap kebijakan kolonial. Pada tahun 1907, beliau menjadi staf redaksi Batavia's Nieuwsblad dan membuat penulisan 2 judul artikel yang tajam, membela kepentingan kaum Indo dan Bumi Putra, yaitu dengan judul Kebangkrutan Politik Etis di India dan bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya. Pada saat itu yang dikritik beliau adalah kebijakan politik etis. Pada saat yang sama, rumah beliau yang terletak di dekat Sofia menjadi tempat berkumpulnya para perintis Gerakan Kebangkitan Nasional Indonesia, seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama lahir atas bantuan beliau, dan beliau menghadiri Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Karena Budi Utomo terbatas pada masalah kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa, beliau tidak banyak terlibat di dalamnya sebagai seorang Indo atau tidak Belanda murni, dan juga akibat politik etis. Maka timbullah ide beliau untuk membentuk pemerintah sendiri di Hindia Belanda, yang diperintahkan oleh orang-orang asli Hindia Belanda, yang disilakan Inders bercorak inklusif, dan mendobrak batasan ras dan suku. Pandangan ini dapat dikatakan original pada masanya, karena pada masa itu kelompok orang-orang lebih aktif pada kelompok ras dan sukunya masing-masing.
Berangkat dari organisasi kaum Indo yaitu Indisebon dan Insulinde, beliau menyampaikan suatu gagasan bahwa India baru harus dipimpin oleh warganya sendiri. Artinya bukan dipimpin oleh pendatang. Indisebon dan Insulinde tidak dapat bersatu sehingga pada tahun 1912 beliau bersama-sama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai berhaluan nasionalis inklusif yang bernama Indische Partij atau Partai Hindia. Partai tiga serangkai ini diterima baik serta populer di kalangan orang-orang Indo, kelompok Tionghoa, dan Bumiputra. Partai yang anti-kolonial ini bertujuan akhir untuk kemerdekaan Indonesia. Partai ini berkampanye di beberapa kota dan menghasilkan anggota berjumlah sekitar 5.000 orang dalam waktu singkat. Karena dicurigai gagasannya yang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah Belanda, maka pada tahun 1913 Indische Partij dibubarkan. Kemudian muncul tulisan terkenal dari Bapak Suwardi berjudul "Seandainya aku seorang Belanda" di surat kabar The Express tiga serangkai. Akhirnya diasingkan ke Belanda. Selama masa di Eropa, Bapak Ernest Dosdecker mengambil program doktor di Universitas Zurich, Swiss dalam bidang ekonomi. Di Swiss ini pula beliau terlibat konspirasi dengan kaum revolusioner India. Setelah diadili, ditahan dan dipenjara, beliau dipulangkan ke India Belanda pada tahun 1920. Selanjutnya beliau lebih mengaktifkan diri dalam bidang jurnalistik dan organisasi. Targetnya adalah menyadari bahwa masa depan orang-orang Indo berada di pihak Bumiputra. Sejumlah pamflet pernah ditulis beliau pada periode ini, seperti Suatu Bangsa Tengah Terbentuk, dan pamflet lain dengan judul Bangsa Kita dan Modal Asing. Pada tahun 1919, beliau dianggap terlibat kerusuhan buruh tani di perkebunan tembakau Polan Harjo, Klaten. Dan pada tahun 1920 beliau dituduh melindungi seseorang. Karena beliau pada saat itu sebagai redaktur surat kabar The Beweging yang menulis suatu komentar yaitu, "Membebaskan negeri ini adalah keharusan. Turunkan penguasa asing." Beliau harus melewati pembelaan yang panjang. Beliau akhirnya divonis bebas oleh pengadilan. Karena rentetan pengadilan dan seringnya keluar masuk tahanan, beliau akhirnya cenderung meninggalkan kegiatan jurnalistik, organisasi, dan lebih aktif di bidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah Kesatriaan Institute. Jadi Kesatriaan Institute adalah kampus perjuangan yang memberikan peluang pendidikan setara bagi kaum Bumiputra, keturunan Tionghoa dan Indo, yang mendapatkan diskriminasi pendidikan dari pemerintahan kolonial. Beliau juga mengembangkan pendidikan di bisnis, namun di dalamnya diberikan pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia, yang materinya ditulis oleh beliau sendiri. Ternyata isi pelajaran sejarah ini anti-kolonial dan pro-Jepang. Pada 1933, buku-bukunya disita dan dibakar oleh pemerintah Karesidenan Bandung. Beliau dilarang mengajar. Akibat sepak terjangnya, beliau sempat diasingkan ke Suriname tahun 1941. Tujuan pemerintah kolonial sendiri adalah untuk menjauhkan beliau dari rakyat yang dibelanya. Beliau mengalami kondisi sakit penglihatan dan baru dibebaskan tahun 1946. 1947, beliau tiba di Republik Indonesia dan berganti nama menjadi Setiabudi Danudirja atas saran dari Bapak Soekarno. Beliau sempat menjadi konsultan dalam Komite Bidang Keuangan dan Ekonomi dan menjadi Menteri Negara serta penulis buku sejarah. Di akhir hidupnya beliau sempat ditangkap oleh tentara Belanda dalam aksi polisionil. Setelah dibebaskan karena kondisi fisiknya semakin lemah, beliau dibawa ke Bandung dan tutup usia pada tanggal 28 Agustus 1950 dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikuta. Meskipun bukan sepenuhnya berdarah dari Indonesia, tetapi dengan segenap jiwa dan raga, berjuang untuk pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Beliau diangkat pahlawan pada tanggal 9 November 1961
Di awal abad 20, beliau adalah peletak dasar dan tokoh radikal penyebar semangat nasionalisme, penentang tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Bumi Putra. Bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur karena beliau adalah penggagas pandangan inklusif, yaitu mendobrak batasan ras dan suku dengan menggagas nama Nusantara sebagai nama Hindia Belanda yang merdeka. Sekian, terima kasih.